cacingan, pil pilek, pil apa, pil macam-macam pil lah, ya. Itu bukanlah orang-orang yang perlu di apa, di answer, dijawab atau di apa ya, dipedulikan oleh Kainama. Bukan. Orang-orang tua kita di lembaga negara Republik Indonesia ini justru melarang saya untuk apa ya, ketika ada masuk orang-orang seperti ini lalu saya ambil peduli. Enggak. Beberapa kali saya bawa nama Pendeta Andre Tunggal, Luis Prasetyo, Didit Yuli, lalu yang lain-lain. Itu kalau bom Lidara sama Ade Arista, perhatiin deh. Silakan pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, lihat di videonya Adik Arista deh. Pasti kita bawa bercanda, benar nggak? Pasti kita bawa bercanda, karena memang apa? Nggak ada untungnya, sasarannya bukan itu. Karena nggak ada untungnya. Mereka bukan siapa-siapa dan mereka penghujat. Karena nggak jelas, gitu ya. Nah, kerukunan ini dimulai ketika beberapa kali saya bersama Ustadz Ipung Adria dari Hagia Sophia Moab Internasional mulai berkeliling lalu bertemu dengan beberapa pemimpin agama Kristen, baik di Pulau Jawa maupun di Ambon, bersama yang kita hormati sama-sama orang tua kita, Ustadz Abu Imam Rumbara di Kepulauan Maluku, lalu Om Edi, ya kan, untuk kepulauan apa namanya itu, Banda Nera, Om Edi, Banda Nera. Lalu untuk Papuanya ya jelas Bapak Fadlan Garamatan lah, ya kan, Bapak Fadlan Garamatan. Kita mulai kumpul dan mulai ada dialog ngobrol, gitu ya. Nah, Pendeta Melatuk ini nggak ada, ya. Saya nggak tahu apakah beliau ini pendeta yang kita hormati, Pak Pendeta Melatuk ini tergabung dalam yang namanya KAUB, ada lembaga di Indonesia, di setiap provinsi di Indonesia ada namanya KAUB, Kerukunan Antar Umat Beragama. Itu lembaga itu. Saya nggak tahu dia masuk apa enggak. Pak Pendeta Melatuk, Anda anggota bukan? Atau Anda ketua bukan? Jangan-jangan bukan. Jangan-jangan Anda nggak pernah ikut itu, KAUB, Kerukunan Antar Umat Beragama. Itu lembaga dari pemerintah itu. Supaya kita saling mengerti, gitu. Ya, ketika mengajukan paparan tentang agama orang lain, pakai data. Dan data itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, begitu. Sudah ngerti ya? Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Saya sama Riesto, adik saya ini jalan begini, silakan dicek. Oh, tapi Ustadz juga keras juga. Keras itu karena memang benar. Karena orang Kristennya benar-benar kena gitu. Kalau ini nggak benar, ya dianggap angin aja sama mereka, ya kan? Sesuatu yang nggak benar, ya, misal nih, jangan dibawa serius ya. Contoh aja misal. Misalnya pemilihan presiden. Kalau A orang yang benar. Kalau dia bukan orang yang benar, pasti dicuekin. Pasti dicuekin, nggak ada yang dukung. Pasti tuh. Tapi kalau calon presiden ini yang mencalonkan dirinya dan ketika pemilihan dicurangi, oh berarti dia orang yang benar. Karena kalau dia bukan orang yang benar, ngapain dicurangin? Ngapain orang kita sama-sama curangnya kok, biarin aja. Gitu ya. Itu contoh, jangan diambil hati, contoh. Ya sekali lagi contoh, jangan wah, enggak, ini contoh. Jadi ketika ada kebenaran, lalu banyak yang menyerang, udahlah, itu benar. Kenapa? Karena menyakiti hati yang nggak benar, sakit hati. Kebenaran itu sudah masuk ke relung jantung mereka, gitu kan? Nah, udah pasti ronta-ronta gitu. Wah. Iya. Tapi apa daya Bung Ade? Karena mereka nggak bisa menyatakan oke, namanya memang benar. Nggak bisa. Mana bisa? Nggak bisa mulut mereka. Nggak bisa. Ada beberapa orang yang bukan YouTuber dan TikToker, penonton, jemaat, mengakui kebenaran, ya, itu buktinya apa? Syahadat. Iya. Syahadat. Jatuhnya syahadat.
jatuh-jatuhnya syahadat. Gitu ya. Baik ya, sudah ya. Jadi sekali lagi malam ini saya bukan menunjukkan balas dendam terhadap pendeta Melatok, enggak. Saya cuma kasih tahu sama jemaat. Pada saat itu pendeta Melatok mungkin udah nggak tahu berbuat apa gitu ya, menjawab apa, sehingga ya bisanya maki. Pendeta Melatok dengan segala rasa hormat tolong disampaikan kepada yang kami hormati pendeta Melatok. Pendeta, engkau ketahuan, engkau tidak bisa menjawab. Engkau tidak tahu teologi. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke inti, seperti biasa, saya juga mendapatkan potongan video dari seorang yang namanya Louis Prasetyo. Ini juga aneh juga ini. Cuma aneh ya. Mau punya YouTube channel, tapi videonya nunggu Kainama ngomong. Baru di reaction sama dia. Nggak pernah punya modal kayak kita sendiri. Bikin modal apa? Contohnya kayak waktu itu bikin zakat. Nah, itu modal sendiri itu. Lalu, lihat ini video-video. Yesus orang Arab. Yesus menikah. Itu modal sendiri itu. Bukan mereaction. Bukan. Modal sendiri. Musa ke Mekah. Benar nggak? Kita pernah bikin. Bible itu benar apa enggak? Pernah kita bikin kayak gitu. Itu modal sendiri, Louis. Kamu ini nggak punya modal. Lalu dia bilang, banyaklah kata-kata yang kurang bagus untuk saya. Tapi nggak apa-apa. Biar orang tahu bahwa kualitas teologian Kristen ya segitu si Louis itu. Segini nih, Louis, buat gua lu segini nih. Sampein. Nih segini nih. Segini, nggak sampai sekelas. Nih segini nih. Buat gua lu segini. Pengetahuan teologinya nih. Kenapa? Karena dia bilang gini, Kainama itu ngaco, ngomong sembarangan, tidak macam-macam lah. Tentang katanya Kainama mengucapkan bahwa bapak-bapak gereja menyembunyikan, khusus buat Louis Prasetyo. Ketahuan Anda nggak tahu. Kainama dibilang salah karena mengatakan bahwa bapak gereja menyembunyikan kitab apokripa. Hari ini bukti untuk para subscribernya Louis Prasetyo. Engkau mengikuti channel yang tidak tahu teologi. Buktinya, Ustadz Aditya minta tolong langsung ketik dong. Codex Sinaiticus online. Pemirsa ikutin ya. Pembukaannya Louis Prasetyo dulu kita buka mulutnya supaya ngerti. Codex Sinaiticus online. Pemirsa ikutin ya. Nah, itu ada Codex Sinaiticus home. Yang home ya pemirsa ya. Ya pemirsa home. Klik. Ustadz, syukran. Oke. Syukran katsiran. Oke. Ustadz Aditya yang sebelah kiri Codex Sinaiticus itu satu paragraf di blog. Louis nggak pernah tahu ini. Segini. Pengetahuan teologinya segini. Silakan adik sayang Ustadz Aditya, syukron. Kita bacakan ya. Wabil khusus kepada adik Louis, guru sekolah minggu. Dengarkan baik-baik. Ya. Ini kapan? Ini kajian Ustadz Kainama dibantah pakai data ya. Yang marah-marah. Oke. Codex Sinaiticus adalah salah satu buku terpenting di dunia. Ditulis dengan lebih dari 1.600 tahun yang lalu. Ditulis tangan, Bung Ade. Ulang lagi, syukron. Oke. Ditulis tangan lebih dari 1.600 tahun yang lalu. Manuskrip tersebut berisi Alkitab Kristen dalam bahasa Yunani, termasuk salinan lengkap Perjanjian Baru. Teksnya yang Perjanjian Baru tertua. Teksnya yang banyak dikoreksi sangat penting bagi sejarah Alkitab dan manuskripnya.
apa itu? Saya ini tidak kebaca ini karena saya menggunakan HP. Setengah kitab penting tertua yang bertahan pada zaman kuno, setengah sangat penting bagi sejarah kitab tersebut. Dalam kurung cari tahu lebih lanjut tentang Kodeks Sinaiticus. Syukran, terima kasih banyak Bung Ade, Ariesto, serta Ustaz Aditya. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Hari ini kita bersama-sama mengenal ya, bahwa iman saudara-saudara kita yang kita hormati dan kita sayangi di Republik Indonesia ini Kristen, itu imannya berdasar rekam dan catat. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Saudara-saudara kita Kristen, imannya berdasar kepada kitab suci yang baru ada tahun 400 Masehi. Yesusnya, Tuhannya, hidup antara tahun 0 sampai tahun 33. Sekali lagi, Tuhannya hidup di bumi, menjelma menjadi manusia, Tuhannya itu, tahun 0 sampai tahun 33. Kitabnya baru ada tahun 400. Dari mana Ustaz kita tahu? Itu di baris kedua. Ya. Kodeks Sinaiticus ditulis tangan lebih dari 1.600 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2024. Tahun 2000 dikurang 1.600 berarti tahun 400. Ya. Muslimin wal muslimah jangan sampai jadi Kristen ya. Karena Kristen 1 tambah 1 tambah 1 aja nggak tahu. Jadi saya ajarin aja ya. Gitu, jangan sampai sama kayak mereka. Boro-boro ngitung 1.600. 1 tambah 1 tambah 1 aja nggak tahu. Salah. 1 katanya, stres. Ya. Tahun 1.600 tahun yang lalu atau tahun 400 Masehi, ini kitab baru ada. Dan kitab ini yang tertua, Louis. Dasarnya ini, udah nggak ada lagi Bible lu. Nggak ada lagi, apa dasarnya? Matius. Matius itu berarti tahun 400 Masehi, itu baca, Louis. Buta huruf, baca. Bible itu baru ada tahun 400 Masehi. Karena ditulis tangan lebih dari 1.600 tahun yang lalu, manuskrip tersebut berisi Alkitab Karesteng dalam bahasa Yunani, termasuk salinan lengkap Perjanjian Baru tertua. Louis, gaya lu kayak yang paling ho'oh aja. OON, Louis, OON. Ayolah, subscribernya tinggalin model kayak gitu, Cloud. Udah ya, apa yang mau dikasih lihat? Yang mau saya sanggah, pernyataan ketawa-ketawa melecehkan dari Louis Prasetyo. Bilang ke saya katanya, Kaina mang dasar nggak tahu apa-apa, sembarangan. Pokoknya makin-makin gitulah. Dilecehkan, diketawain. Dia bilang katanya, masa Kaina mah bilang, apa bapak-bapak gereja menyembunyikan kitab apokrifa. Dasarnya ini dulu, sudah? Bahwa Bible tertua tahun 400 Masehi. Artinya 400 tahun setelah Yesus diangkat Allah ke langit. Selesai. Yesus nggak tahu apa-apa tentang Bible. Selesai ya. Nah, apokrifa disembunyikan di mana? Ustadz Aditya kembali ke kodeks. Gampang aja kan? Kita kalau nggak tahu jangan ngomong. Luis lihat. Klik aja. Klik nanti keluar. Ada banyak kan? Ada banyak nama-nama ya. Udah keluar. Kotak-kotaknya udah. Wah, kita nggak bisa lihat ya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Udah. Saya di sini nggak bisa lihat. Oke, nggak apa-apa. Geser ke paling bawah, Ustadz Aditya. Geser ke paling bawah kotak itu. Nanti di bawah itu ada kitab. Kalau nggak salah dari bawah berapa ya? Berapa baris? Barnabas. Ada nggak? Ada nggak Barnabas? Barnabas. Soalnya pilihannya saya nggak bisa lihat. Kalau ada Barnabas, diklik. Ustadz Aditya. Ketemu. Soalnya cuma Bang Aditya yang bisa lihat, kita tidak bisa lihat. Nah, kita tidak bisa lihat. Bisa. Di paling bawah dia, di paling bawah berapa baris dari
Ada namanya kitab apa? Bentar ya. Alhamdulillah. Ada, ketemu berarti ini kalau udah diklik. Ini ilmu mahal ini. Kitab Barnabas itu para subscribernya Louis, orang-orang Kristen yang jadi pengikutnya Louis, perhatikan baik-baik. Lama ya bukanya, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Biarin aja. Ya, biarin aja. Belum terbuka ya? Belum, lama dia memang. Nah itu. Tuh lihat. Itu kitabnya namanya apa tuh? Paling kiri tuh. Lihat. Baca saya. Lihat kitabnya apa itu? Apa itu? Paling kiri. Tuh, kitab apa itu? Barnabas. Nah, katanya palsu. Katanya apokripa. Kok sekarang nggak ada, tapi di aslinya ada. Di dalam Kodeks Sinaiticus Louis, kitab-kitab apokripa itu disembunyikan oleh Bapak Gereja. Ada itu Barnabas ada. Kainama Samaria Sobobo Barnabas, kitab palsu, kitab sesat. Pala lu bomenyan. Ini ada tuh. Tuh. Ada tuh. Itu ada. Di kitab aslinya ada Barnabas. Kenapa di kamu orang terada? Coba di sampingnya Barnabas ada tanda panah, diklik. Kita bisa lihat nggak, Ustaz? Pilihan ininya. Di samping, ya, kotak itu diklik kan. Enggak, bukan. Yang Barnabas kan ada tanda panah ke bawah tuh. Saya klik, coba. Kita bisa lihat ya? Oh, nggak bisa juga. Baik. Ini Barnabas ini salah satu contoh aja. Ya. Bahwa kitab-kitab apokripa ada di dalam Kodeks Sinaiticus. Disembunyikan oleh bapak-bapak gereja. Sampaikan tuh ke Louis tuh. Sampaikan. Ayo Louis. Ya. Aduh, gimana Louis? Ada itu barang. Oh, ada tuh. Geser ke bawah. Ustadz Aditya. Geser lagi, geser. Shepherd of Hermas. Itu ada tuh. Di bawahnya. Shepherd of Hermas. Pernah dengar nggak? Apa? Bung Ade, di Alkitab zaman sekarang ada gembala Hermas, ada nggak? Nggak pernah dengar, kakak. Baru malam ini. Nggak pernah dengar, karena itu apokripa. Louis, kitab-kitab apokripa disembunyikan oleh Bapak Gereja. Di dalam Kodeks Sinaiticus, kitab Bible pertama kali yang tertua. Tuh ada. Barangnya ada nggak? Ada. Tuh, liatin yang coklat tuh gambarnya tuh. Ustadz Aditya buka. Kurang baik apa gua malu Louis? OON. Kurang baik apa gua malu? Itu barang ada. Kasihan itu jemaat yang ngikutin dia tuh. Itu tuh, liatin tuh. Ada segede lem gambreng. Ada. Shepherd of Hermas, Barnabas, kitab Thomas, kitab ada. Kenapa nggak dinongol? Iya disembunyi. Ya, gimana Bung Ade? Sekarang nggak mungkin kita bisa buka ini. Ya kalau nggak ada, ya bagaimana? Ini apa? Balik lagi Ustadz Aditya Barnabas supaya orang lihat. Itu apalagi siapa tuh? Bom Lidara bilang, dia kitab palsu, kitab sampah, kitab Kodeks ini Bapak Gereja yang tahu. Di bawah Ustadz. Ada. Nah itu. Mana Barnabas? Tuh. Barnabas tadi di bawah. Timotius. Nah tuh. Ada. Itu barang ada. Ya Allah, Rabbiya Karim. Ada. Jadi alangkah anehnya masih ada orang Kristen yang ngikutin channel YouTube seperti ini gitu. Aneh saya. Itu barang ada. Tuh liatin segede lem gambreng. Ada. Barnabas. Kecuali namanya Saifuddin. Nah itu beda. Saifuddin Ibrahim. Ya nggak ada tuh.
Nggak ada Saifuddin Ibrahim, nggak ada. Kalau ini ada, pakai bilang kayak nama, ya kenapa? Cara apa? Adik nanya nih. Mungkin Aditnya gak saya sama kayak nama mungkin. Apa kemudian motivasi para penulis atau bapak-bapak gereja yang kemudian ini ada kesan disembunyikan sehingga karena disembunyi itu menjadikan Louis itu menjadi bodoh. Apa motivasi bapak-bapak gereja kok disembunyikan nih Injil Barnabas? Karena banyak nama Rasulullah. Ini di data yang paling tertua sudah kita baca tadi ya. Sumber data yang paling tertua Kristen di sini. Itu ditulis Barnabas. Berarti ada nama Nabi Muhammad. Udah ya. Itu ya Louis ya. Kartu mati lo Louis, kartu mati udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islam min dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Inna dinna indallahil islam. Sadaqallahul adzim. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sebetulnya dengan adanya channel-channel apologet muslim itu terbuka ya, bahwa kita seharusnya kasihan sama jemaat loh. Jemaat mana? Jemaat Kristen. Kenapa? Habis dibodoh-bodohin sama yang punya channel. Beneran. Habis. Ya. Mereka diajak untuk ikut maki orang Islam saudaranya. Channel YouTube seperti ini adalah channel YouTube yang pemecah belah. Pemecah belah bangsa. Beneran. Mengadu domba antara umat Kristen dengan umat Islam. Itu loh. Saudaraku sayang para jemaat Kristen keluar dari channel-channel seperti itu. Ikutin pendeta-pendeta yang jelas. Ikutin YouTuber-YouTuber Kristen atau TikToker Kristen yang jelas. Kalau yang nggak jelas kayak gitu, tinggalin. Kayak nama suka menghujat Kristen dari kasih lihat juga, kasih. Mana buktinya? Kenapa kayak nama selalu bersikeras tidak pernah menghujat Kristen? Karena kayak nama Ariesto, Ustadz Aditya, lalu Zuma dan kawan-kawan semua, Kodondi semua dan kawan-kawan, itu di bawah pengawasan hukum. Maco, nggak kayak Louis. Siapa yang ngawasin dia itu? Sinode mana yang ngawasin dia? Di bawah sinode apa dia? Ngawasin dia Didit Yuli. Sarwa kemeh atau mah? Wah, ada ya. Hari ini, malam ini langsung kita mulai. Kenapa saya menerima makian dari Pak Pendeta Mel Atok? Saya kayak nama menerima secara pribadi. Dimaki-maki Pendeta Mel Atok saya terima. Supaya nyata kepada muslimin wal muslimah, saya menunggu tantangan Pendeta Mel Atok untuk dialog. Waduh, keren ini. Jadi jangan sampai dibilang kayak nama yang nantang, enggak. Saya nunggu aja. Daripada maki-maki Pendeta Mel Atok, tantang kayak nama untuk dialog sama engkau. Saya tunggu ya. Saya tunggu suratnya. Sampaikan ini video. Sampaikan ini video. Jangan cuma bisanya maki-maki kayak nama Pak Pendeta. Bung Pendeta, Bung bikin surat tantang saya debat melalui api. Karena Ariesto orang api. Gitu. Jadi Pak Dr. Bambang Nursena, King Adas, jangan cuma marah-marah, garang di media sosial, diajak diskusi, duduk satu meja, ciut nyali. Itu mah ayam sayur namanya. Terhormat Pak King Adas. Ayo sini,
Kita debat diskusi. Saya Kainama beserta Ariesto, Aditya Taliang, dan seluruh adik-adikku sayang di API. Saya Kainama secara pribadi, perhatikan. Saya Kainama tidak menantang. Saya menunggu tantangan Anda untuk kirim surat. Karena kamu cuma bisanya maki-maki. Tantang Kainama untuk dialog, debat. Ayo, berangkat sekarang. Demikian ya. Baik. Jawabannya, gini. Dua raja-raja satu nomor dua raja-raja nomor semua. Dua raja-raja satu semua. Karena Bung Pendeta Melatok sudah terlalu sering bilang saya setan, anak setan, utusan setan, iblis. Saya mau kasih tahu malam ini. Selama ini saya masih tahan. Tapi saya tidak pernah memikirkan diri saya sendiri. Saya kasihan sama jemaat yang dibohongin. Pengikut setan itu siapa? Menurut Bible, bukan menurut Al-Quran. Saya yang utusan setan, anak setan, atau Anda? Nah, lo. Gitu ya. Nah, dua raja-raja satu, Ustaz Aditya. Kita mulai ya, pemirsa. Kalau dikasih tahu menurut Al-Quran, mereka nggak percaya, mereka ketawa-ketawa aja. Tapi mari kita mulai. Bung Ade baca dari nomor 1 sampai nomor 3. Silakan Ustaz Aditya Supran Kasiron. Allah yang balas semua kebaikan. Bisa di 1 sampai 3. Oke. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Nomor 2. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku sembuh dari penyakit ini? Number 3. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bangunlah, berangkatlah menemani utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron. Minta kepada satu. Pemirsa yang mulia, Supran Kasiron Ade bersama Ustaz Aditya. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Setan, iblis, di dalam perjanjian lama dikenal dengan nama Beelzebub atau Beelzebul. Jadi akhirnya bisa pakai B dan bisa pakai L. Jangan nanya sama Louis, nggak tahu dia, nggak tahu ya, nggak tahu dia. Namanya Beelzebub atau Beelzebul dari kata Baal. Baal ini adalah artinya dalam bahasa Ibrani suami. Baal itu artinya suami. Jadi yang menguasai istri itu disebut Baal. Jadi kalau jomblo, kasihan lah. Anda lebih rendah daripada Baal. Enggak, bercanda ya. Gini, Baal-Zebub adalah dewa lalat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Beelzebub itu dewa lalat yang disembah orang di Ekron, salah satu daerah di tanah Palestina sekarang. Iya. Namanya dewa lalat. Coba Ustadz Aditya ketik aja Baal-Zebub dewa lalat, karena memang ini dewanya dewa lalat. Ya, kenapa disebut dewa lalat?
suka yang jorok-jorok, yang haram-haram. Lagi, Beelzebub persembahan utamanya itu memang babi dan bayi, dua-duanya Mbak. Ya, gambar Ustaz. Image, syukran. Tuh, nama paling kiri tuh, paling kiri dia, paling kiri gambarnya. Beelzebub, sudah. Nah ini Beelzebub. Kenapa disebut Beelzebub? Karena ada jorok. Dia sukanya yang jorok-jorok, sampah, kotoran, baik itu kotoran hewan, kotoran manusia. Kalau persembahan kepada dia, hewan-hewannya tuh harus hewan yang haram. Lalu selain persembahan hewan haram, udah tanda kali Ustaz. Ini udah tahu ya gambar Beelzebub kayak gitu ya. Dewa lalat, ya. Udah Ustaz. Ini enggak yang gambar Beelzebub yang sebelah kanan tuh ditanda kali. Tanda kali. Oke. Nah, selain dia suka kotoran manusia, dia suka sampah, dia suka kotoran hewan, dia suka persembahannya itu darah babi dan sebagainya yang haram-haram, itu juga bayi. Itu paling kanan baris kedua, Ustaz. Ini juga disebut sebagai ya, itu. Beelzebub juga dikenal sebagai Molok. Maka itu bom-bom, ini sampai ini khusus buat bom-bom. Bom-bom lu nggak tahu Molok, nggak usah ngomong bom. Lu teologi lu nol. Asli, bom-bom, teologi nol. Molok itu bukan dewa sapi, bom-bom, OON, bom-bom, OON. Dia bukan sapi bentuknya, tapi bull. Bull itu artinya banteng. Mana ada Molok sapi betina? Jemaatnya mau aja dibohongin bom-bom sama lidara tuh. Bohong itu. Molok atau Beelzebul dari Ekron, orang Kanaan, ya orang Samaritan, yang dulu sebelum datang para nabi, itu menyembah Beelzebub yang juga dikenal sebagai Molok. Molok itu persembahannya anak sulung laki-laki. Tuh, dikasih ke Molok. Molok itu bukan sapi betina, bom-bom OON, bom-bom OON, bukan sapi betina artinya. Molok itu artinya bull, B-U-L-L, banteng. Kasih tahu sih, kalau dia lagi live kasih tahu itu, udah berhenti dari kebodohannya. Mana ada Molok sapi betina, Molok itu bull, B-U-L-L, banteng. Ngaco, udah ya, baik. Kembali, kita sudah tahu ya, Pak Pendeta Bung Mel Atok. Siapa yang utusan atau anak Beelzebul? Saya atau Anda? Ini agak pedih. Asik. Markus 3:22. Beelzebul sudah tahu ya, itu nama setan atau iblis dalam perjanjian lama. Namanya Beelzebul atau Beelzebub atau Molok atau Azazel. Aduh, Luis Prasetyo mah nggak nyampe beginian mah. Otaknya Markus 3:22, Ustadz Afwan, jangan marah. Silakan Ade Ariesto. Oke. Siap. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Oke. Kerasukan Beelzebul. Siapa yang kerasukan Beelzebul? Bung Ade, menurut ahli Taurat yang kerasukan Beelzebul siapa? Kristen. Iya itu siapa? Ahli Taurat bilang, iya ini kerasukan Beelzebul. Iya itu siapa? Dari Yerusalem. Ia kerasukan Beelzebul. Yesus. Bukan Kailama yang bilang, ahli Taurat. Ahli Taurat bilang, Yesus kerasukan Beelzebul. Nah, 2 poin ya, Pak Pendeta, Bung Mel Atok.
Ayo kita urut Beelzebul aja, jangan lari kemana-mana, jangan keluar dari tema, Saya ini muslimin, asalnya mualaf, sekarang muslimin, diajar oleh tuan guru saya, kalau ada satu tema jangan lari dari situ, di situ terus, gitu, nggak kayak karesteng kemana-mana, ya. Ahli Taurat bilang Yesus itu kerasukan Beelzebul, ya, bukan kayak nama yang bilang. Ustaz Aditya, the amazing name Baal Zebub, THE spasi amazing name Baal Zebub meaning meaning and etymology enter. Maaf ya, malam ini saya dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan informasi, bukan mengajar Bapak Pendeta, bukan. Ini kasih informasi aja. Jangan lari dari Beelzebul, jangan, ya. The Beelzebul summary, yang bawah tuh ada namanya Abarim. Ini langsung dari kelompok Judaisme. Namanya Abarim. Lihatin aja hurufnya tuh ain. Abarim. Ya, Abarim. Klik. Pemirsa udah di screenshot ya. Yang Abarim nomor 2 dari oke. Lihat di pojok Abarim. Sudah? Oke. Geser ke paling bawah Ustadz Aditya, Sukron. Geser ke paling bawah. Oke. Naik dikit kelewatan, maaf. Maaf ya, jangan marah. Terus pelan-pelan. Nanti ada naik dikit lagi. Kotak etimologi. Kok belum keluar dia? Etimologi, geser ke bawah. Beelzebub meaningnya diklik Ustaz, yang warna biru. Warna biru nomor 3, 1, 2, 3. Yang ketiga diklik. Nah, yang ketiga itu kedua. Iya, geser ke bawah. Geser ke bawah lagi. Ya, kita lihat Beelzebul ini siapa? Beelzebul. Geser lagi terus. Tuh paling bawah tuh. Yang biru namanya siapa? Lucifer. Asik. Pemirsa screenshot ya. Ini dari Alkitabnya orang Yahudi. Sudah ya? Screenshot, udah. Klik. Bisa diklik itu, bisa diklik. Bisa. Lucifer. Bisa Lucifer. Geser lagi, bawa pelan-pelan geser. Stop. Pemirsa, di atas ada tulisan abu-abu related names. Yang pertama titik via Lux, Lucius, terus sebelahnya siapa? Mana. Lucifer. Ngaco baca. Saya tidak, sorry ya teman-teman ya. Oh. Yang mana? Soalnya saya tidak terbaca ini pakai HP. Naik atas. Ulang lagi lah. Ketutup itu. Ketutup Ustaz. Ketutup. Ulang lagi. Gedein. Gedein. Oh, oke. Keturun, oke. Luke Seleucia. Iya, nomor 2-nya LUKE. Ya. Klik. Ini dia. Wah, ketemu aja Ustaz nama. Oke. Geser ke bawah Ustaz. Geser ke bawah, sebentar. The name look in the Bible tuh paling atas, diklik. Pemirsa ikutin, bila perlu di screenshot. Udah, ya. Bentar. Ya udah, itu there's only one look mention. Mana? Related name, mention. Iya, ini. Ya, bentar, saya baca dulu. Ya, paragraf pertama, paragraf kedua. Apa paragraf pertama aja? Jadi Beelzebub itu menurut orang Yahudi siapa? Ya. Silakan Bung Ade. Syukran.
Pemirsa screenshot. Yang marah-marah cetak. Ini kan saya cuma membacakan saja. Hanya ada satu Lukas yang disebutkan dalam Alkitab, dan itu cara sporadis. Lukas adalah rekan kerja Paulus dalam kurung Filemon 1:24 dan dokter kesayangannya Kolose 4:14 dan mungkin rekan terakhirnya 2 Timotius 4:11 tuh. Berarti Ternyata Beelzebub itu kan setan, iblis, ya kan? Nama lainnya menurut orang Yahudi Abarim, Lucifer. Lucifer ini siapa? Menurut orang Yahudi. Paulus, Lukas. Rekan sekerja Paulus. Karena namanya dari Lucius, Lux, Lux artinya cahaya. Lucifer itu bintang timur yang bercahaya. Dan kemarin kita udah baca bintang timur, ya kan? Itu malah yang kemarin itu malah lebih parah. Malah dikasih tahu bintang timur itu Yesus adalah Yesus malah. Iya. Gitu loh. Wah, kalau begitu di sini dibilang, ya. Lukas Lucifer, Paulus Lucifer. Tapi dia tarik atas kan? Ya, pengikut Lucifer itu ini namanya. Kenapa dia disebut pengikut Lucifer? Nih pelan-pelan dengerin kata-kata saya, bila perlu rekam. Kenapa Lukas oleh orang Yahudi disebut pengikut Lucifer? Kenapa? Karena dia mengaku-ngaku menulis kitab suci. Kembali ke yang tadi Abarim, Ustaz. Kembali ke Abarim. Ya, syukran. Baik, geser ke bawah. Abarim, ya. Geser ke bawah. Ancient Church. Paragraf 3, coba lihat Ustaz. Masih ketutup. Ergo either changing things. Oh ya, benar. Ya. Ya, silakan, Bung Ade. Karena dia mengaku-ngaku menulis kitab suci. Silakan. Jadi, entah Lukas rekan kerja Paulus mempunyai bakat untuk mengubah keadaan atau Paulus memilikinya, atau Lukas tidak menulis kisah para rasul. Satu pelajaran yang jelas bagi pembaca adalah karena Alkitab tidak menganggap penting siapa yang menulis Injil ketiga, maka mungkin juga tidak penting. Namun karena selalu disebut Lukas, maka itulah Lukas yang namanya Beelzebul. Menurut orang Yahudi, Lukas itu nggak pernah di blok Ustaz, di baris ketiga itu. Lukas tidak menulis kisah para rasul. Dia nggak nulis. Kalau Lukas tidak nulis kisah para rasul, berarti Lukas ini juga tidak menulis kitab Lukas. Nah, berarti siapa yang nulis dong? Kacau itu semua satu Bible. Nggak ada yang tahu isinya siapa yang nulis. Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak diacak-acakan. Kenapa? Karena nggak tahu siapa yang nulis. Nggak tahu. Nah, orang-orang yang tidak tahu ini, lalu dia mengaku-ngaku dia menulis, maka disebut oleh orang Yahudi Beelzebub, Lucifer, Lukas. Jadi gini, yang terhormat saudaraku Kristen bersama Pak Pendeta, yang terhormat Bung Mel Atok. Yang disebut oleh Alkitab, catat nih kata-kata kayak nama, pelan-pelan kayak nama ngomong. Yang disebut oleh Bible, bukan Alkitab ya, yang dicatat dan disebut oleh Bible sebagai pengikut setan adalah dia yang merubah-rubah isi asli kitab suci. Kalau dia merubah-rubah kitab suci, itu adalah pengikut setan, pengikut Beelzebub, pengikut Lucifer. Contohnya siapa? Lukas. Karena dia mengacak-acak itu tulisan itu.
Sudah ya? Sekali lagi, dengan segala rasa hormat kepada Bung Pendeta Mel Atok, menurut Bible Anda, pengikut setan adalah orang yang merubah-rubah isi Torah, isi Nevi'im, isi Ketuvim, dan kitabnya orang Yahudi. Itu pengikut Beelzebub, itu pengikut setan, itu pengikut iblis. Yeremia 8 nomor 8. Pemirsa, setiap tampilan di screenshot terus dikumpulin ya, di print supaya jadi pelajaran, supaya kita nggak ulang-ulang ya. Pemirsaku sayang, yang disayangin dan diberkahi Allah, ini tampilan-tampilan ini di screenshot lalu di print. Jadi kan udah dapat satu buku itu kalau setahun aja ngikutin Ariesto ya, kristologi ya. Baik, berkah insya Allah. Yeremia 8 nomor 8 Ustaz Aditya, syukran. Silakan Bung Ade. Yeremia 8 nomor 8. Maaf pemirsa ya, kalau saya menggunakan handphone dan kalau ada yang kurang terkopi, maafkan saya. Insya Allah besok sudah kita gunakan. Oke. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Halo. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat. Gini, Ustadz Aditya minta maaf, pena palsu penyuratnya di blok Ustadz. Syukron, katsiron. Maaf mengganggu. Pena palsu penyurat di blok. Syukron. Gini, di perjanjian baru, tulisan-tulisan Paulus disebut apa? Disebut surat-surat Paulus. Yang membuat surat, lalu surat itu dijadikan kitab suci, itu asalnya pena palsu. Bohong. Siapa yang tulis? Yeremia 8:8. Waduh. Itu pengikut setan, Pak Pendeta. Lanjut ya, screenshot ini ya pemirsa. Baik ya. 2 Korintus 11:17. 2 Korintus 11:17. 2 Korintus 11:17. Silakan Bung Ade. Kita kumpul ayat ini. Jadi setiap omongan data. Jangan lepas. Silakan Bung Ade. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Tuh, wis ngomong bukan itu. Firman Tuhan ya. Bukan firman Tuhan ya. Sudah jelas ya. Screenshot, simpan. Sekali lagi, screenshot, simpan. Ya. Dari mulai Beelzebub pertama tadi. Dari mulai Barnabas tadi. Simpan itu. Kasih lihat sama mereka. Bahwa mereka bohong. Dan menurut Bible-nya Pak Pendeta Mel Atok, bohong masalah ayat suci, itu pengikut setan Pak Pendeta. Bukan kiai nama. Nah, pengikut setan itu siapa? Anak setan. Orang yang merubah-rubah ayat Bible. Terutama perjanjian lama. Lanjut. 2 Korintus 2, ganti angkanya. 2 Korintus 12:16. Silakan Bung Ade. Syukran Ustaz Aditya. 12:16. 12:16. Syukran. 12:16. Oke. 12:16. Oke. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Saja, keren. Paulus bilang begitu. Aku tidak menulisnya menurut firman Tuhan. Enggak, aku orang bodoh. Aku tulis saja.
Salah sendiri kenapa orang Kristen mau ikut sekarang. Karena apa? Karena aku menjerat orang Kristen di Indonesia dengan tipu daya. Gitu. Ya. Udah jelas ya? Baik. Dari Barnabas tadi. Barnabas itu disembunyikan. Kitabnya ada. Shepherd of Hermas. Kitabnya ada. Dibilang apokripa. Disembunyikan. Ada kitabnya. Dibilang palsu, dibilang sesat. Tapi kitabnya ada. Asli. Sama-sama di Codex Sinaiticus. Tapi diumpetin. Oleh Bapak Gereja namanya apokripa. Diumpetin. Udah. Kenapa diumpetin? Banyak nama Rasulullah bertebaran di kitab itu. Ya kan? Diumpetin. Udah? Lalu yang kedua. Katanya saya anak setan, pengikut setan. Saya setan. Oke lah. Setan dan iblis dalam perjanjian lama disebut Belzebub. Belzebub nama lainnya Lucifer. Lucifer pengikutnya Lukas. Kenapa Lukas disebut pengikut Lucifer? Karena dia menulis kitab selain Taurat bersama Paulus. Paulus itu penanya adalah pena penyurat. 88 tadi Yeremia. Pena penyurat itu bohong, sudah dikasih tahu. Sudah ya? Sudah ya? 2 Korintus 11 bilang tadi bahwa dia tidak menulis untuk firman Tuhan. 2 Korintus 12:16 untuk menjerat orang Kristen di Republik Indonesia ini dengan tipu daya. Lewat apa? Merubah-rubah Torah. Merubah-rubah tanah. Nevim Ketuvim. Merubah-rubah perjanjian lama. Dengan segala rasa hormat Bung Pendeta, malam ini terpaksa saya buka. Orang Kristen merubah-rubah perjanjian lama. Dan cuma pengikut setan yang berani merubah-rubah ayat suci. Bapak Pendeta yang bilang. Bapak Pendeta yang bilang. Bukan saya. Bukan saya. Pengikut setan, syaratnya apa? Cirinya apa? Cirinya. Merubah-rubah tanah. Merubah-rubah perjanjian lama. Mari kita mulai dari yang pertama. Ya. Dari yang pertama. Langsung. Langsung lah, nggak usah lama-lama lah. Apain. Yeremia 486. Hitung, nomor 1. Ada banyak. Cuman saya hari ini kasih dikit aja. Kita mulai. Nomor 1. Yeremia 486. Yeremia 486. Waduh, sakit hati Oke, nontonnya. langsung ya. Hanya iblis, hanya setan yang merubah-rubah. Nomor 6, Ustadz. Sukron 48. Ya. Apa nomor? Pemirsa gini. Pemirsa gini, dengerin ya, pemirsa. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Serta Kristen-Kristen yang OON, yang tidak tahu apa-apa tapi bohongin. Dengar baik-baik. Kita tidak baca, tapi kita buktikan bahwa ada terjadi perubahan. Perubahan. Sudah? Ustadz Aditya di blog kata keledai liar. Sudah? Pemirsa langsung screenshot. Siap. Syukran. Sudah ya? Ada keledai liar. Geser ke bawah. Keledai liar. Kuda itu kayak kuda kecil, bagal. Udah ya? Udah ya? Nah, cari keledai liar. Keledai liar. 6176. Klik. Pemirsa ikutin. Harus ikutin. Ini nomor 1. Jangan terlalu lama. 6176. 6176. Keledai liar. Klik. Nah, Udah. Namanya Aroer. Geser ke bawah. Bahasa Ibrani Aroer itu artinya apa sebetulnya? Geser ke bawah, Ustaz. Geser ke bawah. Stop. Definisi 2A. Junipernya aja di blok, Ustaz. Juniper. Oke, blok. Copy pindahan ke Google Translate. Ini nomor 1 nih. Orang Karesteng merubah tanah. Jinten. salah. Jinten. Jinten. Buat masak. Jinten dirubah jadi keledai liar. Satu. Langsung Ustaz, langsung jangan lama-lama. Syukran. Apa nih Ustaz?
Zakaria 14, Zakaria 13:6. Zakaria 13:6. Kita lihat, itu baru satu ya. Jinten dirubah jadi keledai liar. Dirubah. Syukran. Zakaria 13:6. Ustaz. Pemirsa langsung screenshot. Jangan lama makanya. Kalau ketinggalan, nonton lagi ulang screenshot. Ya. Perhatikan kata badan. Blok Ustaz. Bekas luka apakah yang ada pada badan? Baris ketiga. Syukran. Blok ya. Waduh. Perhatikan, screenshot. Di Bible bilang badan. Sebetulnya apa? Geser ke bawah Ustaz. Badanmu. Hajar, nggak ada urusan. Badan. Yad. Yad itu orang Arab juga bilang yad itu tangan. Coba lihat. Yad. Tangan artinya. Geser ke bawah definisi Ustaz. Definisi. Bahasa Arab juga bilang yad itu tangan. Tuh. Tangan. One. Hand of man. Strength, power, size. Tangan. Tangan. Dirubah jadi badan. Dua ya. Dua sudah ya. Pemirsa langsung screenshot. Kalau ketinggalan, ulang lagi. Ya. Langsung sambung. Mazmur 22:16. Mazmur 22:16. Mazmur 22:16. Mazmur 22:16. Siapa yang merubah-rubah Bible? Pak Pendeta, Bung Melatok. Itulah setan. Tuh, lihat siapa yang rubah-rubah. Enak aja bilang kayak nama setan gara-gara rubah-rubah Bible. Kau yang rubah itu. Sudah. Ustadz Aditya maaf. Kata menusuk di blok. Pemirsa kata menusuk. Menusuk ya pemirsa. Baris ketiga menusuk di blok. Sudah. Menusuk. Menusuk. Sekali lagi menusuk. Geser ke bawah. Ustadz Aditya. Lihat nomornya. Sudah. Karah. Udah. Diam dulu Ustadz. Oke. Syukran ya Ustadz. Afwan. Ustadz Aditya ketik gini. Di Google baru. PSALMS. PSALMS. Spasi 22 in Hebrew. PSALMS. Spasi 22 LMS. Ya, spasi 22 in Hebrew. Menusuk ya, ingat ya tadi menusuk ya. Menusuk ya, Mekon. Pemirsa lihat Mekon ya. Mekon Mamre, klik. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Menusuk ya Pak Pendeta ya. Siapa yang rubah-rubah? Oke, 22. Cari angka 16. Gedein saya bacain. Gedein saya bacain. 16 ya. Yabes Kakares. Kohi. Ol Shoni. Mudbah. Malchoh. Sela Akhar. Mevet. Is Petenu. Oke. Nomor 17-nya. Geser ke bawah. Oke. Yang ada di Bible, sebentar, stop. Kembali ke Mazmur 22:16, Ustaz. Ke Sabda, Ustaz apa? Siapa yang rubah-rubah Bible? Coba tampilkan ayat, tampilkan. Oke, lihat. Tuh lihat tuh. Pemirsa di screenshot. Mazmur di dalam Bible orang Indonesia ayatnya 22:16. Padahal aslinya 22:17. Dirubah tuh. 22:16 nggak ada. Yang ada di tempatnya dirubah, dipindah jadi 22:17. Merubah-rubah Bible. Penyesat setan. Nah, kita blok lagi ya menusuknya. Kita lihat di 22:17 itu menusuk atau apa artinya sesungguhnya? Siapa yang rubah jadi menusuk? Kita lihat yang Mekon, Ustaz. Afwan, jangan marah ya. Pemirsa screenshot, print. 17. Blok itu semuanya lah. Susah saya sampai ngomongnya. Ya, oke, op. Copy pindahkan. Ustaz. Lihat itu. Waduh. Karena anjing telah mengepungkus kelompok pelaku kejahatan telah mengurungku. Yang tadi kata menusuk itu artinya sebetulnya singa. Blok Ustaz.
Aduh, ini betul-betul perusak ini. Bagaimana? Singa jadi menusuk. Singa artinya. Artinya singa. Singa. 2 Samuel. Pemirsa udah screenshot ya. Mazmur 22:16. Lalu yang pertama itu tadi Yeremia. Apa tadi? Yeremia 4:86 nomor 1. Yeremia 4:86 nomor 1, nomor 2-nya Zakaria 13:6 dirubah. Nah, sekarang yang ketiga, Mazmur 22:16. Sekarang yang keempat, 2 Samuel 24:13. Screenshot pemirsa, lemparin tuh ke muka orang-orang itu yang bilang saya setan. Saya nggak pernah roba-roba. 2 Samuel 24 nomor 13. Ini udah 4 nih. Ini udah 4 nih yang dirubah. Dirubah. Yang merubah ayat Bible itu setan, kata Pak Pendeta Mel Atok. Yang merubah ayat Bible setan. Hari ini saya kasih lihat. 2 Samuel 24, Ustaz. 2 Samuel 24 nomor 13. 1 Samuel. 2 Samuel 24 nomor 13. Syukran. Pemirsa, kalau ini terlalu cepat nanti nonton ulang lagi. Print ya. Lihat di situ 3 tahun. Baris ketiga di blok, Ustaz. Baris ketiga 3 tahun. 3 ya. tahun. 3 tahun ya. Di Alkitab Sabda bilang 3 tahun ya, Pak Pendeta ya. Pak Pendeta, Bung Mel. 3 tahun tuh ya. Ini sudah kelima nih. Ini ayat yang kelima nih, yang dirubah. 3 tahun. Kembali ke Mekon, Ustaz. Mekon. Bahasa aslinya bahasa Ibrani. Naik ke atas, Ustaz. Naik ke atas. Bible. Klik. Warna biru, Bible. Klik. Tuh, 2 Sam. Di baris kedua, 2 Sam. 2 Sam, klik. Ya. Sekarang chapter. Chapternya dulu diklik. Chapter, klik. Nah, di atas. Nah, klik. Oke, sekarang. 24, paling bawah. 24. Oke, klik. Oke, kita cari angka 13. 3 tahun ya, ingat ya tadi 3 tahun. 14. 13, sekarang. Ya. Saya bogad David. David nih, Daud nih. Ya kan? Gad datang kepada David. Saya bogad David. Saya gad lo, payomer lo, hatebo, leha, Sheba Shanim. Itu baris kedua, Sheba Shanimnya di blok, Ustaz. Baris kedua sebelah kiri. Sheba Shanim. Geser lagi, geser. Nah itu. Sheba Shanim. Bawa ke bawa ke Google Translate Ibrani Indonesia. Kita lihat aslinya 3 tahun apa bukan? Ibrani harus jam sembarangan bilang orang setan. Ibrani Indonesia. Berapa tuh? Sama T depannya. 7 tahun. Ustaz Aditya kasih lihat sabda ke pemirsa. Siapa yang rubah-rubah Bible? Tuh. 3 tahun. Ayo mah, banyak sekali. Terlalu banyak, 3 ketujuan. Bung Mel, siapa yang rubah-rubah? Siapa yang pengikut setan? Siapa yang utusan setan? Siapa yang anak setan kalau rubah-rubah Bible? Enak aja lu. Dia langsung kasih tahu. Apaan lo? Sembarangan. Lanjut, nomor 6. Sekarang 2 Tawarik 36 nomor 9. Nggak ada kasih napas. Pemirsa jangan marah ya. Pemirsa jangan marah, saya minta tolong. Saya harus kupas semua ini. 2 Tawarik 36 nomor 9. 2 Tawarik 36 nomor 9. 2 Tawarik 36 nomor 36 nomor 9. Oke, lihat ya. 18 tahun, lihat ya itu. Blok Ustaz Aditya. Dengan segala rasa hormat,
Allah membalas semua kebaikan Ustaz Aditya. 18 tahun itu ya. Ya, blok Ustaz. Syukran. Biar pemirsa tahu. 18 tahun ya. Sudah? Mekon Mamre. Oke. Bible 2 kro. Mana 2 kro? 2 CHR Ustaz. 2 CHR bener. 2 CHR. Di bawah lagi. Di bawah. 2 CHR. Ah itu, klik. Pemirsa ikutin ya, 2 CHR. Chapter 36. Ikutin ya pemirsa, 36. Paling bawah. Nah, dah. Kita cari angkanya 9. Oke. Dan Shemone Shanim. Itu Ustaz, baris pertama. Yang setelah tanda sambung. Shemone Shanim. Ya, syukran. Ya, itu. Benar sekali. Enggak. Sama yang sebelumnya. Shemone Shanim. Oke, dari situ. Ya. Bawa. Di Bible bilang 18 tahun. Menyakitkan ini. 8 tahun. Dia itu kan 8 tahun. 8 tahun. Ini parah. Ini parah. Udah. Ya, udah. Mau bonus? Bung Mel? Mau bonus mau? Mau bonus? Mau? Oke, bonus. Bonus buat Bung Mel Atok. Kita hormat. Tapi ini udah kelewatan ini. Yesaya 63 nomor 9. Yesaya 63 nomor 9. Pemirsa nggak apa-apa ya lama ya. Nggak apa-apa ya. Pemirsa jangan marah ya. Muslimin wal muslimah. Yesaya 63 Ustaz. Ya, nomor 9. Syukran. Ya, betul. Tampilkan Ustaz. Syukran, katsiran Ustaz Aditya mempesona. Nah, yang menjadi juru selamat itu yang menyelamatkan itu baris kedua ia sendiri. Artinya Tuhan sendiri yang menyelamatkan dan menebus ya. Ini bom-bom suka bawa ini ayat ini nih. Dibilang Tuhan jadi manusia untuk menjadi juru selamat dan menebus dosa. Bom-bom, OM, nggak tahu bahasa aslinya. Atau, ya, baik. Baris kedua, ia sendirilah di blok Ustaz. Syukron, jangan marah. Ia, artinya Tuhan sendiri yang menyelamatkan manusia dan menebus dosa. Benar nggak Tuhan? Ia sendiri. Kita lihat Mekon, nggak ada urusan. Mekon. Saya duduk di bawah ngintip. Siapa? Isa Ustaz. Oke, Isa chapter 63. Banyak memang Isaiah nih. 63. Paling banyak nih. 63 ya siap nomor 9. Syukran. Baik. Nah, ini mah gampang ini. Gini. Behal syaratam lo ser. Banyak baris kedua itu, Ustaz. Baris kedua dari sebelah kanan satu kata aja. Ya. Siapa yang menyelamatkan? Ya, itu satu up. Oke. Kita lihat Tuhan atau siapa? Iya. Ini saya sudah intip ini. Oke. Dan seorang malaikat tidak itu hiji dua. Di sini jinten, di sana keledai. Aduh, wah parah. Enggak, saya berharap ada yang kasih tahu Bung Mel Atok. Saya berharap benar dia nonton video ini. Beneran, asli. Kan dia bilang, Kainama itu setan. Utusan setan, pengikut setan, iblis. Karena dia merubah-rubah Bible. Yang rubah siapa? Aduh. Ini merubah sudah dari sananya dirubah. Kita tinggal membaca. Matius 6:13 Ustaz. Syukran. Matius 6:13. Wah harus. Pemirsa jangan marah ya. Pemirsa jangan marah. Kainama minta maaf bener.
Soalnya kalian nama mau kasih lihat. Siapa yang rubah-rubah Bible? Matius 6:13 Ustaz. Ya, pakai stop. Nggak usah dibaca, naikin Ustaz, naikin sampai mentok. Naikin sampai oke. Terus. Enggak, maksudnya di paling atas, bukan di paling bawah. Apa nih Ustaz? Paling atas. Oke. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ikutin Ustaz Aditya ya. Itu di tengah itu ada kotak tafsiran garis miring catatan. Ikutin ya, pemirsa, ikutin Ustaz Aditya ya. Klik Ustaz. Nah, udah. Geser ke bawah, cari Yerusalem. Kotak warna biru Yerusalem. Klik, pemirsa ikutin ya. Baca Bung Ade. Kita keker dulu dari botol. Ini bukan ada yang marah-marah di chat. Oh, halo, sabar dulu, jangan cepat mati. Kita cuma baca. Ini bukan teks asli, tapi disisipkan saja ke dalam Injil Matius. Ayat ini berasal dari ibadah karesteng. Cuma disisipkan saja. Bung Ustaz Aditya, minta tolong dong, ini bukan teks aslinya di blog. Keren, pemirsa screenshot. Bung Ade sayangku, kalau bukan asli apa? Palsu. Imitasi. Aduh. Bagaimana ini? Ini bagaimana ini? Ayo. Markus 7:16 Ustaz. Langsung sambung, gak ada urusan, gak kasih napas. Markus 7:16. Kita ini mualaf ini tersesat di jalan yang benar. Iya. Silakan Bung Ade baca. Bacalah Bung Ade. Next lagi, soalnya ditutup itu Bang Aditya, ketutup gambar saya. Ketutup. Wah, oke. Siap. Kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini, sehingga ternyata tidak asli dalam Markus. Palsu deui. Aduh. Markus 9:44 Ustaz. Markus 9:44. Semua taat berbahaya. Markus 9:44. Ya, silakan Bung Ade. Kedua ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik dan hanya merupakan ulangan dari Markus 9:48, dan kedua ayat ini pasti tidak asli. Ustaz Aditya mohon maaf ya, jangan marah ya. Angka 44-nya ganti 48 Ustaz. 48. Tarjung bebas. Memang susu dulu. Yerusalem, Yohanes Pembaptis, rangkum bawah. Geser ke bawah Ustaz. Geser ke bawah. Ini yang 48 bener nih ya? Ditolak. Injil keduanya. Benar. Ya benar. Maaf Ustaz, maafkan saya minta maaf. Geser ke bawah Ustaz, geser ke bawah. Benar. Oke, geser ke bawah lagi. Ustaz, geser ke bawah. Injil karangan Markus. Kok Markus sih? Geser. Ya, terus Yerusalem. Nah ini di paragraf berikutnya tuh. Injil kedua ini terutama merupakan paradoks tidak. Oke. Sehingga hanya sedikit perhatian dimuatnya pokoknya. Geser ke bawah, ada di situ. Ada. Geser ke bawah, Ustaz. Geser ke bawah. Oh, gampang deh daripada gini lama, ya kan? Greek Bible. Ini kita mesti urut soalnya paragrafnya.
Pemirsa maaf ya, Greek Bible. Udah tuh, yang paling atas tuh pemirsa ikutin ya, Greek Bible. Oke, booknya MARK. Itu ada pilihannya, Ustaz. BOOK ya, MARK. Ternya 9, versnya 48. Lala. Ya kan? Tuh. Mana, Ustaz? Tuh, itu ya. Itu sama, tidak ada. Udah perhatikan ya. Tapi ada di sini. Pak Pendeta, siapa yang rubah-rubah? Dia aslinya tidak ada. Nggak percaya? Kita kembali ke apa tadi yang tafsiran dan catatan itu, angkanya 44. Kembali ke 44. Angkanya kembali ke 44, Ustaz. 944. Oke? Nih ya, perhatikan. Geser ke bawah, Ustaz. Afwan, jangan marah ya, Ustaz. Lihat. Kedua ayat ini, berarti 44 dan 48 tuh. Ada yang biru tuh. Mar 948. Jadi ada dua yang nggak ada, tapi di Bible ada. Terus itu dari sana orang ono, jangan Ada sakit perut. Markus 11:26, Ustaz. Ayo lanjut, Markus 11:26. Pokoknya hajar terus. Pemirsa jangan marah ya. 11:26. Soalnya kayak nama dibilang pengikut setan, anak setan. Karena merubah-rubah. Yang rubah siapa? Gua yang dimarah-marahin. Aneh. Geser ke bawah. Bung Ade silakan. Ya. Pokoknya tema malam ini kayak kita nonton dangdut, gitu kan? Sambil jog-jog saja kita. Ayat ini tidak terdapat di dalam kebanyakan naskah dan kiranya tidak asli. Nah, palsu deh. Hayang awewe nu asli, ulah nu palsu. Lamun awewe nu palsu, bah. Bahagia. Aduh. Lukas 17:36. Ustaz Aditya, syukran. Lukas 17:36. Bukannya yang paru-paruan aja sukanya ini. Lukas 17:36, Ustaz. Syukran. Ya, bukan deh. Terusin. Oke, siap. Ini kalau ayat begini, Kakak. Kalau siang dipanggil Hendra. Kalau malam dipanggil. Kalau orang bilang ayat salah bayi. Aduh, sakit perut. Aduh, kacau. Tidak asli, tetapi dipinjam dari nggak asli, minjam dari. Udah palsu, minjem, kacau. Orang yang palsu kayak tapi jangan minjem, ini kumaha, ini mah ayat begini. Yang kono, yang sini. Udah palsu minjem lagi. Ya. Kalau pas orang udah mah palsu, mana minjem. Beli kalau kamu minjem mah. Aduh, kacau. Aduh. Kisah para Rasul 8:37. Kisah para Rasul 8:37. Kisah para Rasul 8 nomor 37, tapi Utley. Kita pindah dari Yerusalem ke Utley.
837 Utley. Ya, Utley. Geser. Pemirsa ikutin ya, geser ke bawah. Pelan-pelan banget. KIS 837. Oke, geser ke bawah. Ada tulisan biru dia. Ada tulisan biru KIS 837. Geser lagi, Ustaz. Afwan, jangan marah. Geser ke bawah lagi. KIS 826, terus sampai dapat KIS 837, Ustaz. Afwan. KIS 827, terus Ustaz. Tulisannya biru, KIS 837. Aduh. Satu lagi, ini baru KIS 836. Satu lagi, 8. Ayat ini yang 837. Oke, silakan baca Bung Ade. Ini bisa-bisanya ayat ini yang mencatat pengakuan tidak termasuk dalam naskah kuno Yunani Papyrus P45 dalam kurung Chester Beatty Papyri P74 Bodmer Papyri atau manuskrip kuno Unsial Yunani AB atau C juga tidak dalam bahasa Latin kuno Syriak Koptik dan terjemahan. Lantas di mana ya Bang? Jawab sampai di situ. Dari naskah Gaono. Pendeta ini sebetulnya ayat dari mana? Enggak ada. Kaditu tuh ayat. Terusin Bung Ade. Terusin. Juga tidak dalam. Bisa saya baca ini ya. Habis ada anak kamu. Empat Bodmer Papyri atau manuskrip kuno Unsial Yunani AB atau C juga tidak dalam bahasa Latin kuno Syriak Koptik atau terjemahan Ethiopia ayat KIS 837 dalam Kisah Para Rasul tidak asli. UBS 4 tidak memberikan ranting A. Makna tertentu bahkan tidak disertakan dalam teks dari edisi 1970 tetapi dimasukkan dalam update 1995. Nah, ini mah ketahuan ini. Tahun 1995, Bung Pendeta, Bung Melatok, tahun 1995 baru dibikin ayat ini. Gimana bilang kayak nama setang? Siapa yang setang? Sembarang Bung Mel. Kalau tahun 95 kakak sudah buat Aduh, parah bener. Repot ini kan? Repot udah repot. Sadarnya tahu. Kamu mau balik. Roma 16:24 Utley juga Ustaz. Roma 16:24. Pokoknya semuanya saya kasih tahu lah. Roma 16:24. Jangan nonton malam ini kalau nggak terima antisipasi minum obat jantung. Bahaya. Roma 16:24. Utley, oke. Cari bentar. Iya. Roma 16:24. Di bawahnya Ustaz, ini kan Rom 16:23. Geser ke bawah Rom 16:24. Mana dia? Itu. Boleh silakan. Kadang-kadang Utley memang suka begitu kakak. Ayat ini dilanjut saya Utley mana Bung Ade? Utley. Dia itu orang ngomong kakak dia itu orang pemalas. Iya.
ayat ini tidak ada dalam naskah kuno Yunani mula-mula P46, 61, NA, BC, dan 0150. Kalimat ini ditemukan dalam beberapa naskah kuno Yunani setelah Roma 1623 dan lainnya setelah Roma 1627. Hal ini nyata-nyata tidak asli dari Om Paulus. Hal ini diabaikan dalam terjemahan ya, NASB, NRSV, TEF, dan NGB Alkitab UBS 4 memberi tingkatan pasti A. Kalau A mah udah repot ini barang. Untuk pengabaian ini adalah upaya menutup surat ini dan berhubungan dengan masalah pujian penutupan di akhir pasal dalam berbagai naskah dari kuno. Tega amat maneh mah udah. Aduh, Ini kacau. Ini mah kakak palsunya berlapis-lapis mah. Nah, sekarang versi paralel, Ustaz. Versi paralel, ini gampang, ini asik nih. Ayat ini asik, gampang diingat. Lukas 4 nomor 44. Lukas 4 nomor 44. Terus ini gimana nih dari kitab suci kalau begini nih? Surat cinta kirim sama cewek yang nulis orang lain, besok aku diusir lu. Nih. Pacar gue ini, kalau dia tahu yang nulis surat bukan gue. Gue diputusin tau gak? Apalagi kitab suci yang nulis. Salah sendiri kenapa Bung Mel Atok bilang gue setan apa merubah-rubah ayat label, ya gue bongkar lah sekarang. Jangan salahin gue, ya kan? Gue mah diem-diem aja. Selama ini kita berdua kan puji dia ya Bung Ade ya. Kita puji-puji ya. Dia bilang gue setan, ya gue bongkar lo. Gampang aja. Bung Ade baca. Syukran. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ya, oke, dia memberitakan Injil ini, ya kan? Ustaz Aditya cari TSI. Baca Bung Ade. Jadi pergilah dia dan memberitakan kabar baik di rumah-rumah pertemuan di provinsi Galilea. Ieku maha jalur. Saya rasa ini lagi mabok ya. Dia bilang katanya Yudea Galilea itu sama tempatnya. Wah ini udah dusta, benar-benar dusta ini. MILT apa Bung Ade? MILT bawahnya tuh. MILT. Dan dia terus berkhotbah